Halo, saya Ahmad Basuki dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang intensitas dan lighting ratio di dalam fotografi. Oke, intensitas itu sendiri adalah kekuatan cahaya yang keluar dari sumber cahaya atau dari lampu. Jadi pernyataan ini menyatakan bahwa intensitas itu kita atur dari lampu. Jadi lampunya dibuat terang, dibuat gelap. Nah itu nanti ada pengaturan khusus. Memang tidak semua lampu itu mempunyai pengaturan, tapi kebanyakan lampu yang di standar proyektor yang ada di peralatan pencahayaan itu mempunyai pengaturan intensitas. Oke. Nah, mengatur intensitas itu digunakan untuk mendapatkan nilai brightness dan nilai kontras yang tepat pada satu objek. Jadi nilai terang gelapnya atau sebetulnya ini masuk lagi ke exposure. Jadi mendapatkan exposure yang tepat. Tetapi dengan cahaya yang kita atur dari lampu atau boleh disebut dengan artificial lighting. Jadi bukan natural lighting-nya. Ya, jadi intensitas ini jadi kata kunci penting. Ya. Oke, kemudian kalau kita lihat bagaimana pengaruh intensitas terhadap sebuah foto, mulai dari intensitas yang paling gelap sampai yang paling terang. Ya, kalau di tempat saya memang ada ukurannya, ya, mulai dari 1 sampai 5. Tapi itu tergantung peralatan ya. Nah, ukurannya berapa? Nah, itu mulai dari gelap dan terang itu apa yang dirubah oleh intensitas ini? Yang pertama adalah brightness, jadi dia akan naik. Tapi tidak hanya brightness, tapi kontrasnya juga naik. Ya, ini ketika kita menaikkan intensitas. Ketika lampu itu kita terangkan, kita gelapkan. Ya. Oke. Intensitas itu juga selain dipengaruhi oleh pengaturan pada lampu, juga dipengaruhi oleh jarak lampu dan objek. Jadi ketika jarak objek itu lebih dekat dengan lampu, maka hasilnya lebih terang. Ketika lebih jauh, hasilnya akan lebih gelap. Ya. Oke, tapi selain terang nanti akan berhubungan dengan bagaimana cahaya itu bisa merata atau tidak. Ya. Oke. Jadi di contoh ini ada dua jarak yang dipakai, ada 40 cm dan 90 cm. Dan pengaruh intensitasnya kelihatan. Cahaya yang jatuh ke wajahnya itu akan berbeda. Oke. Nah, ternyata pengaruh jarak terhadap intensitas itu bisa kita lihat dari teori yang disebut dengan insolasi. Jadi insolasi ini mengatakan bahwa intensitas cahaya yang diterima oleh objek itu berbanding terbalik secara kuadrat dengan jaraknya. Jadi kalau jaraknya berubah A kali, berarti intensitasnya berubah 1/A kuadrat kali. Jadi contohnya gini, kalau saya punya objek yang berjarak 1 meter, dan dia intensitasnya adalah katakanlah 2, gitu ya. Jadi yang berjarak 1 meter dengan 2, ya. Begitu jaraknya 2, maka dia akan dibagi dengan 2 kuadrat. Jadi 2 dibagi 4, jadi setengah. Ya. Jadi dari 2 kandela bisa setengah kandela. Nah, ini yang disebut dengan insolasi. Oke, kita coba lihat contohnya. Ya, ini contoh insolasi. Jadi intensitas cahaya pada jarak 150 meter adalah 1/4 kali dari bandingkan intensitas pada jarak 75 meter. Jadi ini kelihatan dia 1/4 kalinya, ya, 1/4 kalinya dari intensitas yang di 75 meter. Jadi yang 150 meter ini
lebih gelap 1/4 kalinya. Ya. Nah ini dari teori insolasi. Oke. Berikutnya adalah lighting ratio. Lighting ratio itu menunjukkan perbandingan nilai paling gelap dan nilai paling terang pada sebuah foto. Jadi misalkan di foto ini perbandingannya adalah 128:1. Kenapa? Karena yang terang itu terang banget, yang gelap banget. Yang ini 8:1. Jadi perbedaan bayangan dan bagian terang itu disebut dengan lighting ratio. Ada yang 128:1, 8:1 ya. Dan lighting ratio ini menunjukkan keras dan lembutnya cahaya. Jadi kalau 128:1 cahayanya itu kelihatan keras, cahayanya itu kontras banget perbedaan antara terang dan gelap. Tapi begitu 8:1 cahayanya mulai lembut, artinya perbedaannya sudah mulai kecil, sehingga tidak ada bagian objek yang hilang. Ya, nah ini yang disebut dengan lighting ratio. Oke. Oke, berikutnya bagaimana cara mengukur lighting ratio. Nah, untuk mengukur lighting ratio kita menggunakan light meter. Ya, jadi light meter itu peralatan untuk memang mengukur cahaya. Oke, kemudian pengukurannya dilakukan dengan mengarahkan light meter pada dua sisi yang paling terang dan paling gelap. Kemudian perhatikan angka perbedaan stop yang ada di light meter. Ya, misalkan perbedaan yang di terang A, yang di gelap B, maka nanti akan keluar angka itu dan lighting rasionya dihitung dengan 2 pangkat perbedaannya. Jadi kalau misalkan A-nya itu 4, B-nya 6, berarti perbedaannya adalah 2. Berarti lighting rasionya adalah 2/2 atau 4/1. Oke, nah ini contohnya. Jadi cara mengukur lighting ratio, jadi pada bagian gelap ternyata tertulis F/45 pada 1 detik. Sedang pada bagian terang tertulis F/4 pada 1 detiknya. Jadi, nah berarti perbedaannya yang 4 itu jadi 2/2. Sedangkan yang 45 kita cari angka 2 pangkat berapa yang paling dekat, yang di atasnya dia. Jadi ada, kalau kita lihat ada 2, 4, 8, 16, 32, 64. Berarti yang di atas 45 itu 64, itu 2/8. Nah berarti perbedaan stopnya berapa? 8 dikurangi 2 atau 6 stop. Sehingga lighting rasionya adalah 2/6 atau 64/1. Nah, ini cara mengukur lighting ratio. Dan ingat, lighting ratio itu menunjukkan bagaimana perbedaan kontras dari cahaya, intensitas cahaya yang jatuh pada model. Oke. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa bermain-main dengan lighting ratio dengan menggunakan beberapa peralatan. Yang pertama pakai spotlight saja, kelihatan lighting rasionya akan tebal banget, ya, akan besar. Sedangkan ketika kita kasih spotlight dan floodlight, yang jadi spot sama cahaya yang agak rata, itu akan menurunkan lighting ratio. Demikian pula kalau kita pakai spot dan flood plus reflektor. Wah, ini tambah rata lagi karena dia reflektor memang mengisi cahaya-cahaya gelap. Oke, nah ini bagaimana kita bermain lighting ratio. Oke. Nah, akibat dari adanya lighting ratio, perubahan intensitas, maka kita mengenal apa yang disebut dengan cahaya keras dan cahaya lembut. Ya. Jadi cahaya keras itu kontrasnya tinggi dan mempunyai bayangan yang tegas. Jadi tidak ada blurring atau tidak ada gradiasi di tepiannya. Sedang cahaya lembut itu ada gradiasi. Nah ini biasanya disebabkan karena
apa namanya ya, lighting rasionya tinggi atau rendah. Ya. Oke. Nah, ini contoh dari hard light atau cahaya keras. Nah, ini menimbulkan bayangan yang disebut dengan umbra. Ya, nah ini bayangan ini tegas. Tapi begitu soft light atau cahaya lembut, maka bayangannya akan muncul umbra dan penumbra. Artinya muncul bayangan gelap dan sekaligus muncul bayangan-bayangan tambahan. Ya, dan itu sehingga muncul gradiasi pada bayangannya. Oke. Nah, ini cahaya keras dan cahaya lembut ketika kita kenakan pada model. Ya, oke. Nah, begitu cahaya keras maka apa namanya terang gelapnya akan nampak kontras banget, tapi cahaya lembut itu akan sedikit mengurangi kontras antara terang dan gelap. Jadi ini kalau terkena pada model, kemudian kita coba lihat cahaya keras dan cahaya lembut di sini. Nah, ini cahaya lembut itu membuat apa namanya modelnya itu tidak terlalu kelihatan terang, tapi dia backgroundnya akan setara. Tapi kalau cahaya keras, si modelnya ini langsung keras dan backgroundnya akan menjadi lebih gelap. Ya, nah, ini pengaruh dari cahaya lembut dan cahaya keras pada background. Oke. Nah, salah satu hukum cahaya itu adalah seperti ini. Jadi semakin dekat sumber cahaya, objek akan semakin terang dan sebaliknya. Oke, ini pengaruh jarak tadi. Kemudian semakin besar ukuran sumber cahaya akan menghasilkan cahaya yang semakin lembut. Semakin jauh sumber cahaya akan menghasilkan cahaya yang semakin lembut. Nah, ini yang kita lihat nanti. Nah, ini contohnya. Kita punya beberapa jarak. Semakin jauh sumber cahaya itu akan menghasilkan intensitas yang semakin kecil dan cahaya semakin lembut. Jadi mulai dari 80 cm sampai 1,6 meter, cahaya keras, bayangannya kelihatan ya, bayangannya itu jelas ya. Tapi begitu sudah sampai 1,6 meter, bayangannya akan meredup. Nah, ini pengaruh jarak ya terhadap keras dan lembutnya cahaya yang jatuh pada model. Oke, jadi saya rasa itu semua. Terima kasih ya. Saya Basuki. Cie.